Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar SD Mutu Karanganyar yang saya cintai. Alhamdulillah kita masuk bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita diberi kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah di bulan ini, dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnudzon merupakan akhlakul karimah, merupakan akhlak yang baik. Berprasangka baik kepada orang lain ini menjadi penting dimiliki oleh kita, terutama dalam konteks hidup bermasyarakat. Husnudzon yang saya maksud adalah husnudzon antara manusia dengan manusia yang lain. Pembahasan kita seputar bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain tanpa mengedepankan pikiran-pikiran yang negatif kepada mereka. Yaitu kita senantiasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengedepankan prasangka baik kepada saudara-saudara kita. Ini menjadi syarat faktor penting dalam menjaga ukhuwah Islamiyah. Di dalam kita beragama, kita mengedepankan berpikir yang baik, yang positif, maka orang lain akan nyaman dengan kita, sehingga ukhuwah akan terjalin. Begitu juga dalam konteks ikatan ukhuwah watoniyah dalam berbangsa. Kita dalam menjaga negara ini positive thinking pada orang lain, berhusnudzon kepada pihak lain, pada suku lain, kepada agama lain. Kita berpikir positif, mereka juga sama-sama dengan kita, sama-sama ingin membangun negeri ini dengan baik, maka ukhuwah watoniyah juga akan terbentuk dengan baik. Pun juga dengan ukhuwah basariyah. Ya, manakala setiap individu memiliki sifat-sifat husnudzon, maka tidak akan terjadi gesekan-gesekan. Yang dikedepankan adalah saling memahami, saling berpikir positif, orang lain itu juga berbuat baik kepada kita. Nah, oleh karena itu husnudzon ini menjadi faktor penting terjaminnya, terjalinnya, terwujudnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, sampai juga ukhuwah basariyah, ikatan kemanusiaan. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian tentu banyak manfaat dari kita memiliki sifat-sifat husnudzon itu. Di dalam kita memiliki husnudzon, semuanya saling memiliki sifat yang sama, kemudian tidak mungkin akan terjadi gesekan. Tentu akan terjalin komunikasi yang baik. Akan muncul kalau seandainya ada miskomunikasi, yang dikedepankan adalah rasa sayang, rasa cinta. Sehingga dia akan melakukan tabayun sebelum menjustifikasi pihak lain berbuat tidak baik pada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman,
Jika seorang fasik datang padamu membawa berita yang penting, maka telitilah kebenarannya, tabayyunlah, ya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah terbiasa berhusnudzon, maka apabila ada informasi-informasi yang mungkin bagi kita agak ragu, rancu antara benar dan tidak, maka hal yang kita lakukan pasti tabayun. Kita konfirmasi, kita teliti kebenarannya, sehingga kita tidak ikut-ikutan, tidak akan termakan hoax, tidak akan termakan fitnah, sehingga akhirnya ujungnya kita mudah diadu domba. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya kita berhusnudzon. Nah, juga kita penting untuk menghilangkan suudzon, prasangka yang tidak baik. Karena prasangka yang tidak baik ini akan menimbulkan ketidakbaikan pula. Sesuatu yang didasari dengan ketidakbaikan akan melahirkan ketidakbaikan berikutnya. Nah, oleh karena itu Allah juga mengingatkan, ya, kita untuk senantiasa berhusnudzon dan meninggalkan suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah darimu dzan, prasangka. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah itsmun, dosa. Jadi kita tidak boleh mengedepankan suudzon. Kalau kita mengedepankan suudzon, maka nanti akan ditutup rezekinya. Belum kita dengan orang lain sudah bersuudzon. Jadi ini menutup pintu rezeki. Kalau kita juga mengedepankan suudzon, kita akan sedikit temannya. Padahal di kehidupan modern sebagaimana sekarang kita jalani, hubungan, relasi yang banyak, yang luas, ini menjadi syarat, menjadi kunci sukses setiap orang. Apabila kita menutup diri, mengedepankan suudzon, berburuk sangka, maka kita tidak punya teman, tidak punya relasi. Tertutup rezeki, tidak punya relasi, akhirnya kita menutup diri dan akhirnya kita biasanya berpikirnya selalu yang negatif. Orang yang berpikir negatif akan cenderung dia tidak bisa mengoptimalkan kemampuannya, bakatnya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, di samping kita mengedepankan husnudzon, kita sekaligus menutup sifat suudzon. Dengan demikian, semoga dalam hidup kita di dunia menjadi sukses, banyak teman, banyak relasi, dimudahkan, dan seterusnya. Di dalam konteks nanti kita di akhirat, kita juga tidak mendapat dosa, karena kita tidak memiliki suudzon. Ini saudaraku yang beriman, tetapi memang ada catatan dalam konteks mendidik, mengawasi, ini tidak berlaku. Husnudzon tidak berlaku bagi para pendidik dalam konteks mengawasi. Kalau kita mengawasi sudah mengedepankan husnudzon, ya biarinlah kita membuat aturan semudah-mudahnya sehingga kita tidak bisa mengawasi dengan baik. Kalau konteksnya pengawasan, ini memang harus segala hal yang negatif sudah diperhitungkan sehingga kita melakukan antisipasi. Ini beda konteks. Secara umum husnudzon harus dikedepankan, suudzon harus dihilangkan. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang berhusnudzon kepada orang lain, sehingga pikiran kita juga senantiasa positif, sehingga kita orientasinya kepada kemajuan, bukan orientasi kepada masalah, tetapi orientasinya kepada menyelesaikan masalah, mencari solusi atas masalah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.